Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas basis data dengan judul Implementasi Sistem Basis Data pada CV Sumber Rezeki Transport. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Arif Fadul Rahman, dengan NIM 6070223039. 22330090. Kemudian latar belakang dari ini adalah latar belakang penerapan sistem basis data bergerak di bidang jasa angkutan barang didorong oleh kebutuhan untuk mengelola data pengiriman yang kompleks, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keamanan data, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Dengan sistem basis data, perusahaan dapat mengoptimalkan operasionalnya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk overview dari presentasi yang akan kami berikan, itu yang pertama ada Entity Relationship Diagram, yang kedua skema relasi, yang ketiga ada penjelasan entitas dan atribut, keempat user dan hak akses, yang kelima DML dari join, group by, dan count. Kemudian, entity relationship diagram ini memiliki 4 entitas. Pertama, software itu berhubungan dengan tabel penjualan, yaitu one to many. Software melakukan penjualan. Kemudian ada tabel tujuan many to many ke tabel penjualan. Selanjutnya ada skema relasi, sama seperti yang tadi, ada memiliki 4 entitas. Yang pertama, software yaitu memiliki primary key dan berhubungan dengan tabel penjualan tanggal 29 dengan warranty, kemudian dengan tabel penjualan tanggal 30 di warranty juga. Kemudian untuk tabel tujuan berhubungan dengan tabel penjualan, yaitu ada tabel tujuan di primary key, ukuran, kemudian different key-nya ada di tabel penjualan tanggal 29 bulan 8 2023 dan tanggal 30 bulan 8 2023. Kemudian ada entitas dan atribut. Di sini ada 4 entitas, yaitu tabel penjualan tanggal 30, tabel penjualan tanggal 29, dan tabel supir dan tabel tujuan. Di tabel penjualan tanggal 30 bulan 8 2023 ini memiliki atribut nom mobil, tujuan, ukuran, uang jalan, dan nama supir. Kemudian tabel penjualan pada tanggal 29 sama seperti tabel penjualan tanggal 30, nomor mobil, tujuan, ukuran, uang jalan, nama supir. Dan untuk tabel supir, atributnya ada nama supir dan nama mobil di primary key. Kan. Kemudian untuk atribut tabel tujuan ada tujuan, ukuran, dan uang jalan. Untuk sintaks yang pertama di sini adalah adalah untuk sintaks pada tabel supir. Yang pertama kita akan membuat tabel menggunakan sintaks create table. Nama tabel dalam hal ini adalah tabel supir. Tabel supir di sini akan diisi dengan kolom yang pertama ini nomor mobil dengan tipe data varchar. Kenapa menggunakan tipe data varchar? Karena data yang dimasukkan akan berbentuk char, karakter atau bisa dibilang dengan huruf. Nah, untuk kolom nomor mobil ini akan diberikan primary key. Primary key di sini fungsinya adalah sebagai identitas untuk membedakan setiap data yang ada dalam suatu tabel. Selanjutnya untuk kolom kedua diberikan nama supir dengan tipe data varchar juga. Setelah semua kolom telah dimasukkan, klik enter. Maka tabel telah dibuat.
Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel supir yang telah kita buat sebelumnya. Data yang dimasukkan harus berurutan dengan nama kolom yang telah dibuat, dengan urutan nama kolom yang telah dibuat sebelumnya. Data yang dimaksudkan juga harus diapit oleh tanda titik oleh tanda petik ya, tanda petik. Setelah semua data telah dimasukkan, klik enter untuk memasukkan data pada tabel. Selanjutnya untuk menampilkan tabel yang telah dibuat, menggunakan sintaks select bintang from nama tabel. Dalam hal ini nama tabel adalah supir. Setelah itu klik enter, maka akan langsung maka akan langsung ditampilkan tabel dengan data tabel yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah membuat tabel tujuan. Sama dengan tabel supir sebelumnya, di sini kita akan menggunakan sintaks create table. Nama tabel dalam hal ini tujuan. Kolom pertama itu ada tujuan dengan tipe data varchar. Kolom kedua itu kolom kedua itu ukuran dengan tipe data varchar juga. Lalu yang ketiga ini ada kolom dengan nama uang jalan, tapi tipe datanya desimal. Nah, tipe data desimal ini adalah fungsinya adalah eh dat apa apa angka yang akan kita input ini bisa bisa berbentuk desimal. Jadi em, data yang dimasukkan itu bisa menyimpan nilai desimal atau ada angka di belakang komanya. Setelah itu klik enter untuk membuat tabel tersebut. Selanjutnya untuk memasukkan data sama seperti sebelumnya menggunakan sintaks insert into untuk memasukkan data-data tersebut. Setelah data yang dimasukkan telah jadi, maka setelah klik enter untuk memasukkan data yang telah dibuat tadi. Selanjutnya untuk menampilkan data yang tabel yang telah dibuat, tinggal menulis select bintang from nama tabel dalam hal ini tujuan, lalu klik enter maka akan langsung ditampilkan tabel dan dengan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya ada sintaks dari tabel penjualan 29 Agustus 2023. Pembuatan tabel juga sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan sintaks create table. Nama tabel dalam hal ini penjualan 29 Agustus. Yang kolom pertama itu ada nomor mobil dengan tipe data varchar. Kolom kedua dengan kolom kedua dengan nama tujuan dengan tipe data varchar. Kolom ketiga ukuran dengan tipe data varchar. Kolom keempat uang jalan dengan tipe data desimal. Kolom kelima supir dengan tipe data varchar. Selanjutnya di sini kita memberikan primary key pada nomor mobil. Lalu selanjutnya kita juga akan memberikan foreign key pada nomor mobil dengan referensi table supir, kolomnya itu nomor mobil. Nah, fungsi dari foreign key di sini adalah untuk mencegah tindakan user yang dapat merusak hubungan antar table. Setelah selesai, klik enter untuk membuat table. Untuk data-data yang dimasukkan, persis sama seperti sebelumnya, kita tetap harus memasukkan data sesuai urutan nama kolom yang telah ditulis sebelumnya, dan semua data yang dimasukkan harus diapit oleh tanda petik. Setelah jadi, klik enter. Untuk menampilkan tabel yang dimaksud, sama seperti sebelumnya, hanya perlu sintaks select bintang from nama table. Dalam hal ini penjualan 29 Agustus 2023. Lalu untuk sintaks tabel penjualan 30 Agustus 2023, dia itu sangat mirip dengan sintaks tabel penjualan 29 Agustus 2023. Hanya saja data yang dimasukkan berbeda daripada tanggal 29 Agustus. Selanjutnya di sini kita akan membuat user dan hak akses.
User yang akan kita buat ini ada tiga. Yang pertama adalah admin, manager, dan auditor. Untuk sintaks pembuatan user ini kita akan menggunakan create user, titik tanda petik username, tanda petik add, tanda petik localhost, tanda petik titik koma. Username di sini adalah nama dari user tersebut. Langsung saja kita akan membuat tiga user tersebut ini, admin, manager, dan auditor. Untuk hak akses yang akan diberikan berbeda dari masing-masing dari user ini akan memiliki hak akses yang berbeda. Yang pertama, kita auditor itu hanya akan memiliki hak akses untuk melihat tabel. Untuk sintaks yang diberikan, untuk sintaks yang digunakan, yang pertama itu ada grant select. Select di sini adalah untuk memberikan hak akses untuk melihat tabel. On nama nama database dalam hal ini tubes dot nama table maksudnya tabel penjualan 30 Agustus to tanda petik auditor atau nama dari atau username dari user tersebut tanda petik add tanda petik localhost tanda petik titik koma. Lalu untuk user manager kita akan memberikan hak akses berupa dapat melihat tabel dan juga dapat memperbaharui isi dari tabel tersebut. Untuk sintaks lengkapnya ada grant select, update. Update yang di sini berfungsi untuk memberikan hak akses berupa mengupdate table on to bus penjualan 30 Agustus to tanda petik manager, tanda petik add, tanda petik localhost, tanda petik titik koma. Lalu yang terakhir adalah user admin. Di sini user admin dapat melakukan segala hal pada table yang dimaksud. Untuk sintaks lengkapnya itu ada grant all privilege yang dimana dapat mempunyai seluruh hak yang dapat dilakukan pada table on to bus penjualan 30 Agustus to admin at localhost. Untuk hak akses dari user admin, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, admin di sini dapat melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk segala segala hal untuk yang bisa dicoba pada pada table yang dimaksud. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel penjualan 30 Agustus. Langsung saja menggunakan eh, langsung saja menggunakan sintaks insert into lalu nama tabel lalu nama data yang ingin lalu data yang ingin dimasukkan pada tabel. Lalu setelah selesai klik enter. Lalu kita akan menunjukkan isi tabel yang telah diperbaharui tersebut menggunakan sintaks select bintang from penjualan 30 Agustus 2023. Pada tabel yang telah ditunjukkan ini akan terlihat data baru yaitu data dengan nomor mobil B950UU dengan tujuan Cikarang, ukurannya 40, uang jalannya 869.000 dengan supir Kartono. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan sintaks delete untuk menghapus data pada tabel. Untuk sintaks lengkapnya itu ada delete from nama table dalam hal ini penjualan 30 Agustus 2023 where supir sama dengan Kartono. Jadi data dengan nama supir Kartono akan langsung dihapus pada tabel penjualan 30 Agustus 2023. Langsung saja kita tunjukkan tabel penjualan ini. Nah, pada tabel penjualan ini akan data dengan nama supir Kartono telah dihapus seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah hak akses untuk user manager. Untuk user manager, kita telah memberikan hak aksesnya berupa dapat melihat dan dapat mengupdate data pada tabel. Untuk percobaan sintaks pertama itu kita akan menggunakan sintaks update. Untuk langsung lengkapnya adalah update nama tabel penjualan 30 Agustus 2023, set ukuran 40, where supir sama dengan awing. Maksud dari sintaks ini adalah
data dengan nama supir Awing, ukurannya akan berubah menjadi 40. Nah, sebelumnya supir dengan nama Awing ini dia memiliki ukuran 20. Lalu klik enter. Nah, sebelum menunjukkan tabel yang telah diperbaharui ini, kita akan mencoba untuk menghapus tabel penjualan 30 Agustus 2003 dengan sintaks drop. Untuk selengkapnya itu ada drop table, langsung nama tabelnya penjualan 30 Agustus 2003. Nah, setelah di enter maka akan langsung terlihat error. Nah, error di sini disebabkan user user em, user manager ini tidak memiliki hak akses untuk menghapus atau dan menghilangkan tabel penjualan 30 Agustus 2023. Terakhir kita akan menunjukkan tabel yang telah update sebelumnya dengan sintak select bintang from penjualan 30 Agustus 2023. Maka di sini akan terlihat supir dengan nama Awing di sini akan memiliki ukuran sama dengan 40. Selanjutnya yang terakhir adalah hak akses untuk user auditor. Di sini auditor ini dia cuma akan memiliki hak akses untuk melihat tabel tersebut. Untuk percobaan sintaks pertama ada update, di mana selengkapnya adalah update penjualan 30 Agustus 2023, set penjualan 30 Agustus dengan nomor mobil B9000XP, where penjualan ini dengan nama B9777XW. Di sini saya ingin mengubah nomor mobil B99777XW menjadi B9000XP. Tapi di sini akan langsung terjadi error dikarenakan user auditor ini tidak memiliki hak akses untuk mengupdate table. Sama dengan sintaks selanjutnya yaitu drop. Untuk sintaks lengkapnya adalah drop table. Nama table dalam hal ini penjualan 30 Agustus. Maka akan langsung terjadi error dikarenakan user auditor ini tidak memiliki hak akses untuk menghapus dan menghilangkan table. Nah, untuk hak akses user auditor ini hanya diberikan hak akses untuk melihat table. Jadi langsung saja menggunakan sintaks select bintang from nama table yaitu penjualan 30 Agustus 2023. Maka akan langsung tersajikan table yang sama sekali tidak diubah oleh user auditor. Selanjutnya itu ada DML, join, dan group by. Fungsi dari DML join ini adalah untuk menggabungkan kedua table, menggabungkan kedua table. Untuk sintaks lengkapnya yaitu ada select nama nama table tujuan dot kolom tujuan, nama table tujuan dot kolom ukuran, table tujuan dot kolom uang jalan. From nama tabel yang ingin digabungkan ini tujuan, join penjualan 30 Agustus 2003 on tujuan ukuran sama dengan penjualan 30 Agustus 2003 ukuran. Maksud dari sintaks ini adalah referensi dari penggabungan dua tabel ini adalah menggunakan kolom ukuran pada tabel tujuan dan juga kolom ukuran pada tabel penjualan 30 Agustus 2023. Selanjutnya menggunakan sintaks group by tabel tujuan, tabel tujuan ukuran, tabel tujuan uang jalan. Fungsi dari group by ini adalah untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama dalam daftar bidang tertentu menjadi satu data. Setelah di enter maka akan langsung terlihat sebuah tabel baru dengan kolom tujuan ukuran dan uang jalan beserta beserta data-data yang dimaksud dari sintaks sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah sintaks count dan sum. Fungsi count di sini adalah untuk menambahkan seluruh data pada satu kolom. Sintaks lengkapnya itu ada select count tanda kurung bintang from table penjualan 30 Agustus
where ukuran 40. Sintaks maksud dari sintaks ini adalah ingin menjumlahkan eh ingin menghitung data yang dimaksud, menghitung jumlah data pada tabel apa apa pada tabel penjualan 30 Agustus, di mana yang hanya ukurannya itu ada 40 saja. Maka setelah di enter akan terlihat tabel baru count bintang dengan seluruh jumlah data yang ada itu 6. Selanjutnya untuk sintaksum. Sintaksum adalah fungsi dari sintaksum adalah untuk menjumlahkan seluruh data pada satu tabel. Untuk sintaks lengkapnya itu adalah select sum tanda kurung nama kolom. Dalam hal ini yang ingin dijumlahkan adalah uang jalan S total uang jalan from penjualan 30 Agustus 2023. Setelah di enter maka akan terlihat sebuah tabel baru dengan nama kolom total uang jalan dengan data hasil dari penjumlahan seluruh data pada satu kolom uang jalan tersebut berjumlah 10.043.000. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.